Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber, yaitu mahasiswa. Beliau merupakan mahasiswa perantau yang berkuliah di salah satu kampus swasta di Malang, Jawa Timur. Kebetulan beliau juga aktif di dalam dunia gerakan ataupun aktif dalam organisasi mahasiswa yang dimana ruang lingkupnya itu eksternal dan cakupannya itu nasional. Jadi kebetulan beliau sudah datang. Gimana kabarnya hari ini? Kabar saya begitu baik. Ya, mungkin melewati perjalanan dan juga cuaca yang kurang mendukung ini. Ya, tapi mengenai pemahaman dan harus kita tukar pikiran di tempat ini, keharusan kita sebagai mahasiswa atau kalangan pemuda untuk hadir. Tapi saya terima kasih sebelumnya sudah memberi ruang untuk kita berdiskusi bersama. Jadi kali ini kita akan membahas sedikit banyaknya tentang pengalamannya. Sebelumnya namanya tadi siapa, bisa diperkenalkan kepada teman-teman yang sedang menonton? Saya, nama lengkap saya sendiri Alphonsus Arianto Ledi. Saya masih perantau dari NTT, tepatnya Pulau Sumba itu sendiri. Dan juga di sini saya sebagai mahasiswa aktif juga berkuliah di salah satu universitas di Malang. Jadi mengenai titik temu dan juga kenapa saya bisa berada di Malang untuk mengayam pendidikan, karena saya dengar dari beberapa abang-abang saya atau kakak saya dan juga orang-orang terdahulu yang pernah berkuliah di Malang, bahwasanya Malang ini adalah kota pendidikan. Di sini juga segala bentuk gerakan pemuda mahasiswa itu aktif sekali. Jadi ini yang memacu semangat saya untuk berkuliah di Malang. Siap. Sambil dimakan juga, minum kopinya, silakan. Ini boleh ya? Boleh. Jadi Bung Ari saat ini sedang berada di tahap akhir atau semester berapa sekarang? Kalau berbicara semester ya, ini bongkar aja semesternya di sini. Nggak apa-apa. Kan kita keterbukaan kan. Saya di sini semester 9 itu. Oke. Ya. Saya bukan karena tidak mau menuntaskan perkuliahan, karena ada beberapa hal yang saya kerjakan, urusan pendidikan dan juga gerakan. Oke, siap. Jadi Bung Ari ini merupakan salah satu mahasiswa pendatang dari Pulau Sumba, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Ya. Berkuliah di salah satu kampus swasta di Kota Malang ini, Jawa Timur. Nah, boleh diceritakan sedikit banyaknya awal mulanya Bung Ari lebih memilih berkuliah di luar Pulau NTT atau Sumbanya itu sendiri. Gimana Bung Ari? Jadi alkisah ya, ini kayak semacam dongeng, tapi ini lebih ke historis pribadi. Jadi kalau berbicara mengenai masa perkuliahan masa pemuda, awalnya itu saya melihat bahwasanya kita setelah SMA, semua pemuda-pemuda di daerah saya itu memilih untuk sehabis ini saya kerja nih di mana, saya prakteknya di mana. Dan jika berbicara perkuliahan dan berbicara dunia mahasiswa, di sana sehabis kuliah apakah kita dijamin untuk mendapatkan fasilitas kerja di negara ini atau di daerah kita. Jadi dari pemahaman saya sendiri, pemikiran saya berbicara pendidikan, kenapa saya harus bisa sampai di Malang, yaitu karena saya sendiri, dalam pribadi saya sendiri ya, mempunyai kacamata. Saya ingin berkuliah di tempat di mana semua elemen-elemen mahasiswa, elemen-elemen pemuda itu berkumpul di situ. Jadi bukan hanya berbicara kita monoton berkuliah di setiap kelas-kelas yang ada, bercengkrama dengan orang-orang yang sama, tapi kita bisa melebur. Yaitu kita melebur dengan beberapa mahasiswa yang ada, kita menukar pemahaman, pemikiran, dan juga jika ada gagasan dalam diskusi-diskusi kecil ataupun diskusi-diskusi besar, di situ kita satu antara pemahamannya. Oke, berarti sehingga salah satu daya tariknya itu karena di Kota Malang ini merupakan titik berkumpulnya mahasiswa dari berbagai daerah ya, sehingga mampu memahami karakteristik dan juga dari segi pertukaran pikiran, pemahaman dari mahasiswa yang notabene-nya di luar daripada Pulau Jawa itu sendiri. Oke, Bung Ari, saat ini aktif di dalam organisasi. Ini ada organisasi internal dan eksternal kampus. Bisa ceritakan di dalam internal itu Bung Ari sebagai mahasiswa aktif di organisasi apa saja, dan begitu juga demikian dengan organisasi eksternal. Ini kayak spill dunia gerakan kita ya? Iya, harus dong, kan mahasiswa gerakan tadi. Jadi kalau berbicara dunia, ini saya masuk ke mana dulu, internal atau eksternal? Internal ya? dulu. Karena kan harus dimulai dari internal. Oke. Kalau internal ya, kalau berbicara internal,
saya pernah aktif di beberapa lembaga-lembaga resmi kampus ataupun lembaga-lembaga kepanitiaan. Pertama itu saya masuk pada KPM kampus, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Kebetulan saya dipercaya dan juga diberikan ruang sebagai ketua KPM-nya bersama teman-teman Sebagai penyelenggara pemilihan di kampus. ya seperti itu. Dengan beberapa kita menukar gagasan dengan rapat-rapat yang selalu diselenggarakan itu menambah beberapa wawasan saya yang tidak pernah saya dapat selama ini di daerah saya. Kemudian saya diberikan kepercayaan lagi nih, diberikan kesempatan menjadi presiden mahasiswa di kampus saya itu. Jadi kalau berbicara skill kampus, saya skill kampus saya di Malang ya. Saya berkuliah di Boleh boleh ya? boleh. Saya berkuliah di Universitas Tirbuana Tunggadewi Malang. Oke. Itu salah satu kampus. Kalau dilihat kampus itu adalah bentuk dari miniatur Nusantara. Jadi Alasannya? karena di kampus Unitri itu bukan hanya ada kalangan dari Jawa ataupun kalangan dari mana saja, tapi dari Sumatera, mahasiswa dari Sumatera, mahasiswa dari Aceh, mahasiswa dari Papua, mahasiswa dari NTT, mahasiswa dari Jawa sendiri, dari setiap kalangan mahasiswa dari setiap daerah itu ada di Unitri. Oke. Sehingga itu miniatur kampus Nusantara ya. Bung beranggapan seperti itu. Nah, oke, selanjutnya saat ini Bung kan sedang memegang jabatan di dalam internal kampus, yaitu sebagai presiden mahasiswa, kan gitu Ya. kan, lembaga tertinggi di organisasi mahasiswa. Artinya Bung sendiri sebagai presma yang sedang menjabat, itu apa sih hal yang nilai plus Bung sebagai mahasiswa, nilai plus bisa mendapatkan posisi sebagai presma? Itu nanti berbagai pengalaman dengan teman-teman mahasiswa juga yang mungkin akan menonton, sehingga mereka menjadi termotivasi terhadap alasan-alasan Bung bisa dari KPUM, dari panitia-panitia mahasiswa sampai akhirnya terpilih sebagai presma. Mungkin bisa diterangkan. Jadi kalau saya bercerita sedikit ini mengenai pengalaman saya, dan mungkin ini menjadi motivasi buat kita semua dan teman-teman, karena berbicara mengenai dunia internal kampus, berbicara mengenai organisasi dalam kampus, yang pertama kita harus tanamkan dalam diri kita itu mindset. Mindset berpikir kita mau kemana, kita menjadi mahasiswa itu seperti apa. Jika hari ini kita masih menjadi mahasiswa yang bobokan oleh dunia maya dan berbagai hal-hal yang menghegemoni mahasiswa ini untuk tertidur lelap dengan isu-isu, dengan persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini, menurut saya ya itu biasa diartikan mahasiswa kupu-kupu ya, Kuliah pulang. kuliah pulang. Kirain mahasiswa yang betul ada sayapnya itu. Jadi kalau berbicara itu, jadi kita fokus kita menjadi mahasiswa, mindset yang harus kita ubah, pola pikir kita. Orientasi dari mahasiswa ini gimana sih? Apakah kita hanya monoton kuliah di kelas-kelas, menerima materi, tapi kita harus membangun stigma baru atau paradigma kita. Dunia pendidikan atau dunia mahasiswa itu adalah dunia gerakan, dunia yang mempunyai dunia yang mempunyai daya pandang atau daya juang lebih besar dibanding saat kita masih di bangku-bangku pelajar. Tapi Bung Ari, mohon maaf saya potong. Bung tadi kan sempat menyinggung soal kita jangan jadi mahasiswa kupu-kupu yang hanya tahu kuliah pulang dan kuliah pulang. Nah, di era modernisasi saat ini kan kita tahu betul bahwasannya kenapa banyak mahasiswa yang apatis terhadap gerakan dan juga tidak aktif dalam organisasi, baik itu internal kampus maupun eksternal kampus. Karena kan pandangan atau mindset mereka kan seolah-olah berpikir buat apa saya aktif seperti itu, sedangkan masa depan saya itu tergantung saya sendiri, kan begitu. Sehingga saya tidak perlu menghabiskan banyak waktu di hal-hal seperti itu. Nah, kan demikian kan yang menjadi faktor mahasiswa itu apatis terhadap organisasi, terhadap gerakan. Itu bagaimana Bung Ari menganalisisnya persoalan seperti itu? Yang saya lihat dari kacamata saya sendiri mengenai mahasiswa hari ini, yang terlalu apatis, bisa kita bilang juga ya, anak dalam beberapa gerakan sosial dengan gerakan-gerakan mahasiswa pemuda terhadap isu sekarang. Nah, mahasiswa yang sekarang yang kita lihat berbeda dengan mahasiswa yang sudah buat dengan tempat-tempat dulu. Kalau kita bedakan lagi dengan tahun 98, di mana mahasiswa sekarang terlalu fokus terhadap dunia media. Salah satu faktor adalah dunia media dengan kehadiran media-media
yang membutakan bagaimana mahasiswa hari ini bukan lagi membaca situasi, tapi membaca hal-hal yang terupdate, hal-hal yang seharusnya tidak penting sebagai kalangan pemuda atau sebagai kalangan mahasiswa yang harus menjadi orientasi kita. Oke. Jadi yang kita harus pertajamkan dalam hidup mahasiswa adalah dulu di masa-masa tempo dulu mungkin selalu diceritakan oleh beberapa senior dan juga kita lihat dari beberapa historis. Seharusnya mahasiswa ini hari ini harus lebih memasifkan gerakan diskusi karena beberapa sistem-sistem yang dulu didobrak oleh mahasiswa-mahasiswa itu sudah bervariasi menjadi bentuk-bentuk lain. Oke. Kita masih ditindas, kita masih dijajah oleh sistem yang sama, tapi tapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi kesadaran mahasiswa terhadap hari ini itu menurun sekali. Oke. Itu juga membawa kekecewaan dalam hati saya bagaimana sebagai sesama mahasiswa. Nah, artinya dari ini persepsinya Bung sebagai mahasiswa yang aktif berorganisasi dan aktif di dalam dunia gerakan. Akan tetapi apakah ketika kita sebagai mahasiswa aktif dalam organisasi maupun aktif dalam dunia gerakan mahasiswa itu apa nanti bisa menjamin ketika kita lulus kuliah kita bisa dapat kerja atau bisa menjamin ketika kita lulus kuliah kita bisa sukses, sehingga kan ketika ada jaminan hal seperti itu maka mahasiswa tidak akan terlalu apatis terhadap organisasi, tidak terlalu apatis terhadap dunia gerakan, dan sehingga bisa terbentuk mindset di dalam bersosial lah begitu kan. Nah itu gimana Bung Ari? Apakah bisa menjamin nanti ketika lulus kuliah itu kita bisa dengan gampang mendapatkan pekerjaan dengan aktifnya kita berorganisasi tadi? Berbicara mengenai mahasiswa yang sekarang, mereka ingin merorientasi jaminan dari setiap organisasi yang mereka dapat, mereka menuntut ilmu dan pengetahuan. Seharusnya itu kita tidak perlu mempertanyakan hal itu, dan yang kita harus lihat seharusnya seperti ini. Kita tidak bisa mempertanyakan apa yang negara berikan di kita, sedangkan kita tidak pernah memberikan suatu hal yang berguna bagi negara kita. Jadi berbicara mahasiswa bukan berbicara setelah ini apa yang kita dapatkan. Berbicara mahasiswa itu berbicara pengabdian. Jika berbicara dan mahasiswa sendiri ada 3 dharma perguruan tinggi di dalamnya. Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian di situ.